Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Astika, NIM 210420051 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu proses analisis kebijakan. Analisis kebijakan itu adalah suatu proses penyelidikan multidisipliner yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan kritis dan komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sebagai suatu disiplin ilmu yang memecahkan masalah, analisis kebijakan memanfaatkan metode, teori, dan temuan substantif ilmu sosial untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Selanjutnya, analisis kebijakan multidisiplin. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif. Hal ini bergantung pada disiplin ilmu sosial tradisional untuk melakukan hal tersebut, mendeskripsikan dan menjelaskan sebab dan akibat kebijakan. Tapi itu juga normatif, istilah yang mengacu pada penilaian tentang apa yang seharusnya terjadi berbeda dengan pernyataan deskriptif tentang apa yang ada. Selanjutnya, untuk menyelidiki masalah efisiensi dan keadilan, analisis kebijakan mengacu pada ekonomi normatif dan analisis keputusan, serta etika dan cabang lainnya filsafat sosial dan politik, yang kesemuanya membahas tentang apa yang seharusnya terjadi. Normatif ini komitmen berasal dari kenyataan bahwa menganalisis kebijakan menuntut kita untuk memilih salah satu kebijakan yang ada konsekuensi yang diinginkan atau tujuan dan tindakan yang diinginkan. Selanjutnya, bentuk analisis kebijakan. Yang pertama, analisis prospektif dan retrospektif. Analisis kebijakan prospektif melibatkan produksi dan transformasi pengetahuan sebelumnya resep dibuat. Analisis prospektif atau ex ante melambangkan gaya operasi ekonom, analisis sistem, peneliti operasi, dan analisis keputusan. Bentuk analisis prospektif inilah yang dimaksud Williams dengan analisis kebijakan. Analisis kebijakan itu adalah sarana menganalisis pengetahuan untuk mengambil alternatif kebijakan. Selanjutnya, analisis deskriptif dan normatif. Analisis kebijakan deskriptif sejajar dengan teori keputusan deskriptif, yang mana mengacu pada serangkaian proposisi yang konsisten secara logis yang mendeskripsikan atau menjelaskan tindakan. Teori keputusan deskriptif ini dapat diuji terhadap observasi yang diperoleh melalui pemantauan dan pengambilan keputusan peramalan. Teori deskriptif dan kerangka konseptual ini cenderung berasal dari politik sains, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya, berpikir kritis dan kebijakan publik. Analisis kebijakan itu rumit. Analisis harus menyaring sejumlah besar data yang tersedia, mengevaluasi sumber data tersebut, memilih metode analisis yang tepat, dan menerapkan analisis yang efektif, strategi, dan mengkomunikasikan hasilnya. Tantangan ini memerlukan pemikiran kritis yang mana melibatkan pengorganisasian sintesis dan evaluasi berbagai alasan dan kumpulan bukti yang ditawarkan untuk mendukung klaim yang bertentangan. Salah satu metode yang tersedia untuk tujuan ini adalah analisis argumen kebijakan. Dengan menganalisis argumen kebijakan, kita dapat mengidentifikasi dan menyelidikinya asumsi yang mendasari klaim kebijakan yang bersaing, mengenali dan mengevaluasi keberatan terhadap klaim ini, dan mensintesis pengetahuan dari berbagai sumber. Selanjutnya, struktur argumen kebijakan. Argumen kebijakan merupakan sarana untuk membawa perdebatan mengenai kebijakan publik. Meskipun para ilmuwan sosial sangat bangga dengan penggunaan metode ilmiah, mereka terlalu sering lupa bahwa kebijakan publik terbuat dari bahasa. Baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, argumen adalah merupakan inti dari semua tahapan proses kebijakan. Selanjutnya, materi tentang analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan bekerja di bawah insentif yang dirancang untuk mempromosikan pengetahuan praktis, biasanya pengetahuan tentang apa yang berhasil.
Meskipun analisis kebijakan mengacu pada metode, teori, dan temuan-temuan substantif ilmu sosial tradisional, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Hal ini membutuhkan komunikasi dan penggunaan pengetahuan dalam pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, konteks sejarah. Dalam arti luas, analisis kebijakan sama tuanya dengan peradaban itu sendiri. Ini mengacu pada beragam bentuk penyidikan dan mistisisme dan okultisme hingga sains modern. Sedangkan secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Istilah analisis kebijakan tidak perlu dibatasi pada makna kontemporernya saja, di mana analisis mengacu pada pemecahan masalah menjadi elemen-elemen atau bagian-bagian dasar, seperti halnya kita membongkar suatu masalah. Inilah pengertian analisis. Ketika istilah tersebut digunakan untuk berbicara tentang dekomposisi keputusan menjadi pilihan, alternatif, dan hasil. Namun, jika dipahami dalam pengertian yang luas, analisis kebijakan dapat dilihat muncul pada satu titik dalam evolusi masyarakat manusia di mana pengetahuan praktis bersifat sadar dikembangkan, sehingga mendorong pemeriksaan refleks diri terhadap hubungan antara pengetahuan dan tindakan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Gerakan ilmu kebijakan didirikan oleh ilmuwan politik terkemuka. Menurut Harold de Laswell yang menawarkan visi baru tentang hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan pembuatan kebijakan. Meskipun sebagian dari visi Laswell dapat ditelusuri hingga abad ke-19, ilmu kebijakan tidak hanya mengamanatkan penciptaan pengetahuan tentang kebijakan. Pembuatan kebijakan sesuatu yang telah dilakukan selama beberapa abad. Ilmu kebijakan juga mensyaratkan bahwa pengetahuan yang telah diciptakan digunakan untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, model-model perubahan kebijakan. Yang pertama ada model rasionalitas komprehensif. Model ini menyusun cara kita berpikir dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini menjelaskan pembuatan kebijakan sebagai upaya menyeluruh efisiensi ekonomi. Pelaku ekonomi rasional atau homo economicus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari alternatif yang tersedia dan membuat keputusan yang dimotivasi oleh kekhawatiran efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, rasionalitas terbaik kedua. Kritik penting terhadap model rasionalitas ekonomi komprehensif adalah kritik Arrow teorema ketidakmungkinan yang memberikan penjelasan alternatif tentang proses pembuatan kebijakan. Teorema tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin para pengambil keputusan dalam masyarakat demokratis bertemu persyaratan rasionalitas ekonomi yang komprehensif. Selanjutnya, rasionalitas erotetis. Dalam istilah yang paling sederhana, rasionalitas erotis ini mengacu pada proses bertanya dan menjawab. Selanjutnya, rasionalitas terbatas. Terkait dengan inkrementalisme terputus-putus adalah model rasionalitas terbatas yang menawarkan penjelasan alternatif tentang proses pembuatan kebijakan. Namun, jika inkrementalisme terputus-putus adalah soal pembatasan pilihan-pilihan rasional kolektif, maka rasional terbatas adalah soalnya tentang keterbatasan pilihan rasional individu. Selanjutnya, analisis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan. Tujuan analisis kebijakan adalah untuk memperbaiki pembuatan kebijakan. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat banyak kebijakan penting yang resisten bahkan terhadap perubahan bertahap. Perubahan besar dan terputus-putus relatif jarang terjadi, dan biasanya disebabkan oleh guncangan eksternal ke sistem kebijakan, bukan dari perubahan internal yang ditentukan oleh analis dan ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Meskipun demikian, analisis kebijakan multidisiplin penting karena potensi perubahan yang diwujudkan dalam 5 jenis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan metode terkait. Selanjutnya, kegunaan analisis. Kegunaan analisis dalam praktik penggunaan analisis kebijakan dan hasilnya berpotensi mewujudkan visi Laswell pengetahuan dan proses kebijakan. Namun dalam praktiknya, mewujudkan visi ini adalah suatu keharusan terhadap keterbatasan. Penggunaannya ini bersifat tidak langsung, tertunda, dan umum. Penggunaan analisis biasanya tidak langsung, tertunda, dan umum. Analisis tunggal jarang dipandang penting kecuali analisis tersebut merupakan bagian dari kumpulan pengetahuan yang lebih besar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.